Rajab ini adalah bulan apa? Bulan apa Rajab ini? Bulan suci, ya. Bulan suci Rajab. Bulan suci ada berapa, Pak? Apa saja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ramadan. Hah? Ramadan gimana? Nah, Ramadan bukan bulan suci, ya. Jadi jangan bilang bulan suci Ramadan, tidak boleh. Tapi bilanglah bulan agung, bulan yang agung, dia di atas bulan suci, ya. Jadi Ramadan ini bulan istimewa, bukan bulan suci. Ya, bulan suci hanya 4 karena Allah sudah tetapkan dari zaman sebelum ketika diciptakan langit bumi ini. Allah menyatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan itu yang telah ditetapkan oleh Allah adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dinyatakan ini dari mulai diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 adalah bulan suci. Ya, jadi 4. Bulan Ramadan tidak. Kenapa? Bulan Ramadan tidak masuk bulan suci, tetapi dia bulan biasa. Dulu-dulu Ramadan ini bulan biasa, tidak bulan suci. Sama dengan bulan Safar, bulan Rabiul Akhir ya, Jumadil Akhir yang kita ada sekarang, Rabiul Awal, ya, Sya'ban, sama. Lalu kenapa Ramadan tiba-tiba menjadi mulia? Kenapa, Pak? Bu, barangkali ada yang tahu? Ada? Al-Quran, ya, Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran. Ramadan tadinya bulan biasa seperti bulan-bulan yang lain. Yang mulia hanya 4. Tapi begitu turun Al-Quran padanya, langsung Ramadan ini naik. Derajatnya melebihi bulan suci. Bahkan dinyatakan sebagai Sayyidus Syuhur. Apa artinya? Pemimpin para bulan. Jadi di atasnya. Gara-gara turun Al-Quran. Jadi siapa yang ingin mulia dari kaum muslimin, hendaknya berinteraksi dengan Al-Quran. Tempelkan diri kita dengan Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran adalah bagian terbesar daripada hidup kita. Maka insya Allah orang itu akan mulia. Siapapun dia. Karena kemuliaan umat ini adalah dengan sebab Al-Quran. Siapa saja Bu dan Bapak yang diangkat oleh Allah menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Ya. Tapi gara-gara Al-Quran beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para Nabi dan Rasul. Siapa lagi? Masa cuma satu? Siapa lagi Bu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dulu sama dengan malaikat Mikail, Israfil, satu level, satu angkatan. Tapi begitu dia bertugas membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, langsung diangkat derajatnya. Jadi jenderalnya malaikat. Ya.
Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Siapa lagi? Oke. Ada nggak tahu, ini bahaya ini ya. Siapa lagi? Kita nih, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena estafetnya dari nabinya otomatis kepada umatnya. Dan umatnya alhamdulillah berhasil menjaga Al-Quran. Ya, yang hafal Al-Quran berapa banyak sekarang ya? Yang hafal 30 juz, yang hafal 20 juz, 10 juz, ya, bahkan sampai yang juz korma, juz apa banyak ya, masih banyak. Ya, Masya Allah berjuz-juz kita ini. Ya. Umatnya diangkat oleh Allah menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Dengan berkat Al-Quran, maka Rasulullah adalah pembuka pintu surga. Tidak ada yang bisa masuk surga sebelum dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat yang lain tidak bisa masuk surga sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan betapa luar biasa kemuliaan. Apalagi yang mulia dengan sebab Al-Quran. Nabi sudah, umatnya sudah, malaikat sudah, bulannya sudah. Malamnya, malam diturunkan Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar. Ya, khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam setara dengan 83 tahun. Dengan sebab apa? Al-Quran diturunkan padanya. Apalagi maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Sampai kertas. Kertas yang ada nempel padanya Al-Quran dimuliakan. Namanya apa, Bu? Coba. Mushaf. Tuh mushaf tuh. Ya. Ada yang berani taruh di bawah? Hah? Ada yang berani pegang dengan tanpa wudhu? Padahal dia kertas, sama dengan kertas tisu ini sama. Tidak ada bedanya. Ya. Tapi karena nempel padanya Al-Quran menjadi mulia. Nah, maka kalau kita ingin mulia, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Ya, Ustadz, saya bacanya nggak lancar. Allah tidak butuh tidak lancar. Allah butuhnya kita baca. Kita mau baca apa tidak? Maka kalau mau mulia dengan Al-Quran, lakukan 4 hal. Yang pertama membacanya. Yang kedua menghafalkannya. Yang ketiga mempelajarinya. Dan yang keempat mempraktekannya. Siapa yang bisa melakukan 4 hal ini, maka dia akan dapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Satu saja yang kita lakukan, kemuliaannya pasti juga datang. Apalagi 4-4-nya. Ya bayangkan. Ya. Sampai begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan masuk Syahrul Quran. Yaitu Ramadan. Dan persiapannya ada di bulan Rajab ini. Ya, insya Allah. Kalau kita sudah bisa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita akan mulia, Pak. Siapa saja tidak pandang bulu. Al-Quran tidak pernah melihat orang. Oh, ini orang anaknya Pak Lurah, harus ya dimuliakan. Oh tidak, Al-Quran tidak lihat itu. Al-Quran hanya memandang siapa yang mau bersama aku, akan aku muliakan dia. Siap menjadi orang-orang yang mulia? Ya. Sudah lancar baca Al-Qurannya, Pak? Lah, kayak nyengir-nyengir bahaya gitu. Ya, biasakan. Ya, maka saya di setiap majelis saya selalu menganjurkan masing-masing pribadi Muslim hendaknya punya wirid dari Al-Quran. Sudah belum, Pak?
Bu, ada yang menang ya? Masa belum Pak? Aduh, segera. Yang belum segera. Ya, wirid Al-Quran itu apa itu wirid? Pertama dulu, apa itu wirid? Pahami dulu tentang wirid. Ya, ya apa? Wirid itu apa? Iya bacaan tahu. Tapi wirid itu bacaan yang bagaimana? Lah ini nggak paham wirid nanti bingung disuruh wirid gimana? Wiridan yuk. Wirid itu apa? Wirid adalah sesuatu yang kita biasakan untuk diri kita. Mungkin dia sunnah, tapi untuk diri kita menjadi wajib. Misalnya bapak-bapak membiasakan wirid membaca istighfar 100 kali. Ya, misalnya ini. Ya. Maka kalau sudah mencanangkan bahwa saya harus membaca istighfar setiap hari 100 kali, maka itu menjadi wirid dia. Lah hari ini kebenaran nggak baca 100, kurang 50 karena kecapean, ketiduran, nggak sempat baca, kurang 50. Besok yang 50 harus dibayar. Ya. Harus dibayar tuh. Itu namanya wirid. Jadi kalau yang suatu yang sudah menjadi wirid kita, maka tidak boleh kita tinggalkan lagi. Ya, jadi wajib. Misalnya 3 hari sakit nggak sempat baca, ya nanti hari keempat dibaca, dibayar itu. Istilahnya kita punya utang. Itu namanya wirid. Ya pahami dulu wirid. Maka setiap pribadi Muslim hendaknya punya wirid Al-Quran. Nah, ini kalau belum bahaya ini Pak. Silahkan mau ambil, ada berapa surah dalam Al-Quran? 114 Al-Quran, 114 surat. Silahkan mau ambil yang mana? Mau ambil Al-Baqarah yang panjang? Wah, kayaknya berat lah ya. Wis pada ketawa-ketawa gini loh. Kalau Al-Baqarah panjangan Ustaz, ya yang agak pendekan. Surat Al-Yasin. Siapa yang wiridnya surat Yasin setiap hari? Masa nggak ada sih? Hah? Aduh. Yasin setiap hari, setiap malam. Belum? Waduh. Atau Ar-Rahman. Nggak ada juga ini. Wah, bahaya ini. Atau Al-Waqiah. Siapa yang wiridnya Al-Waqiah setiap hari? Nggak ada juga Pak, Bu. Al-Muluk. Ada nggak? Banyak. Alhamdulillah. Bu, kalau misalnya ditanya seperti ini lalu nanti sebutnya riak, tidak. Ini riak babnya lain ya. Jangan nanti kalau nanti saya nunjuk saya riak. Tidak, babnya riak itu lain ya. Riak itu adalah dari awal perbuatan kita. Itu namanya riak ya. Jadi bukannya riak kalau seperti itu. Rasulullah kalau pagi hari siap nanya, siapa di antara kalian yang sudah baca ini? Siapa di antara kalian yang sudah melakukan ini? Itu para sahabat nunjuk, nggak masalah. Ya, jadi bukannya nanti babnya riya lain, ya, tidak sama. Bab riya itu beda. Ya, riya itu timbul dari pertama. Ketika kita mau melakukan satu perbuatan, niat kita apa? Kalau niatnya untuk orang, niatnya untuk dipuji, niatnya untuk mendapatkan sesuatu, itu namanya riya. Tapi kalau dia enggak, kalau sudah melakukannya, nanti orang lihat, orang tahu, nggak ada masalah. Bahkan kata Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, seseorang melakukan kebaikan, lalu diketahui oleh orang lain, dan orang lain itu memujinya. Kata Rasulullah, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala melakukan perbuatan itu, dan pahala menjadi syiar kepada orang, menjadi penunjuk kebaikan. Ya, jadi nggak usah malu. Ya, jadi ini bukan riya. Kalau ditanya siapa yang sudah, silahkan. Ya, surat Al-Muluk banyak. Alhamdulillah ya, kalau ada surat Muluk sudah cukup ya. Kalau yang belum segera. Kalau nggak mau ya yang pendek boleh. Ya, Al-Ikhlas mau inna a'thaina boleh, tapi bacanya sekian. Misalnya 20 kali ya.
Jadikan ini wirid. Kenapa? Inilah nanti yang akan datang menolong kita dengan luar biasa. Silahkan mau diambil yang mana saja boleh. Mau qul a'udzu birabbin nas, mau qul a'udzu birabbil falaq, mau idzaja, ya. Silahkan ambil. Tapi jadikanlah itu wirid kita. Sesuatu yang kita baca setiap hari. Kalau pendek jumlahnya dibanyakan. Ya. Kenapa? Misalnya Al-Ikhlas berapa ayat? Al-Ikhlas berapa ayat? 4, ya. Kalau kita baca 25 kali sehari berarti berapa? Sudah 100 ayat. Jadi kita membaca setiap hari itu paling enggak 100 ayat. Maksudnya seperti itu. Kenapa dibanyakan? Supaya kita ini setiap hari dengan Al-Qur'an itu banyak membacanya, ya. Atau kalau belum itu juga boleh berupa tadarus setiap hari. Ya, tadarus setiap hari, baca Al-Qur'an setiap hari. Mau 1 halaman, mau 2 halaman, mau 2 lembar, 3 lembar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hendaknya kalian menghatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Kepriwe Pak? Wah, banyak abot ya. Kata Rasulullah kalau tidak sekali sejumat sekali. Masih abot? Masih abot ya. Kata Rasulullah 20 hari sekali. Masih abot juga. Sebulan. Lah, aku abot juga. Penawaran Rasulullah adalah 40 hari sekali. Hendaknya kalian menghatamkan Al-Quran 40 hari sekali. Tapi sama para ulama kelihatannya masih abot juga. Wajah-wajah abot semua. Ya, maka kalau tidak ya usahakan 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali berarti 1 bulan berapa juz Bu? 10 ya. Kalau 10 juz berarti 10 hari 1 juz. Berarti 1 hari 1 ya, 1 hari 1 juz. Kalau 10 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar ya. Bisa enggak? Bisa insya Allah ya. Kalau nggak bisa juga ya setengah tahun sekali. Kalau nggak bisa juga ya setahun sekali lah ya hatam ya. Kalau nggak bisa juga Oma Irama bilang apa Pak? Terlalu gitu. Oma Irama juga bilang begitu terlalu. Ini orang nggak baca Quran berarti ya. Masa 1 halaman 1 lembar nggak bisa baca ya. Kalau 1 halaman kita baca itu 1 tahun hafal hatam. Ya. Anak ini ada suatu kesempatan untuk kita. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri ya. Kenapa saya bawakan ini? Karena besok Rajab atau nanti malam sudah Rajab. Maka persiapan untuk kita membiasakan diri menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bagi yang masih punya belum hatamannya belum selesai segera diselesaikan supaya nanti Sya'ban di akhir Sya'ban sudah khatam dan nanti di Ramadan buka lagi hataman baru kalau bisa 1 bulan itu khatam Al-Qur'an. Usahakan ini semua kembali kepada diri kita.